Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Anak-anak bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu dari Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami bab hari ini Tuhan adakan. Syukur dari atas kembali. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami bab hari ini Tuhan adakan. Syukur. Kau sekali lagi. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami bab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Sore hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah melayani Engkau. Tuhan, ampuni kami segala kesalahan kami, supaya kami layak datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan, roh dalam bentuk roh jahat, roh najis, roh keras hati, main-main, ngantuk, apapun bentuknya, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan dengan nyanyian Bertemu dalam Kasih-Nya sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
dari atas kembali. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya. Bertambah-tambah dalamnya, dikasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Dari atas kembali. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kurang semangat kalau sambil duduk. Om undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambil pakai gerakan. Dari atas kembali. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dari atas kembali, bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Puji Tuhan. Om undang semuanya tetap bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari atas kembali, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
lagi. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sampai kami mengerti, percaya, yakin, sampai kami bisa mempraktekkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Ada kuasa kegelapan yang selalu mengganggu jalannya ibadah ini dalam bentuk roh jahat, roh najis, roh keras hati, roh main-main, sakit penyakit, apapun bentuknya, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak bisa duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah mengenai hujan es dan api. Hujan es dan api. Buku dan Alkitabnya disiapkan. Kita baca Alkitab kita, bagi anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya di Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 7 sampai 13. Nah, nanti anak-anak bisa baca sendiri di rumah. Di Kitab Keluaran 7 sampai 13 mengisahkan tentang kelepasan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu Harun dan Musa tiba di tanah Mesir menghadap Firaun dan meminta orang Israel untuk dibebaskan. Tetapi Firaun berkeras hati, tidak mengabulkannya. Lalu Tuhan pun menghukum Firaun dan orang Mesir dengan 10 tulah. Nanti dibaca mulai dari Keluaran 7 sampai 13. Yang tulah pertama adalah air menjadi darah. Tulah kedua katak. Tulah ketiga nyamuk. Tulah keempat muncul lalat. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak. Tulah keenam barah. Tulah ketujuh hujan es. Tulah ke-8 belalang. Tulah ke-9 gelap gulita, sampai tulah ke-10 semua anak sulung anak pertama bangsa Mesir mati. Baik manusia maupun hewan mati. Sehingga pada waktu itu Firaun pun akhirnya karena takut menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir. Nah, sore hari ini kita akan
membaca tentang tulah yang ketujuh, yaitu mengenai hujan es. Nah, kita dibaca di Keluaran 9 ayat 13 sampai 26. Keluaran 9 ayat 13 sampai 26. Nah, Om bacakan, kalau anak-anak yang belum bisa membaca, mungkin bisa melihat di slide. Nah, Keluaran 9 ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ayat 15, bukankah sudah lama aku dapat menyakitkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Nah, firman Tuhan kepada Musa untuk memberitakan kepada Firaun bahwa untuk membiarkan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi Firaun pada saat itu menolak, berkeras hati, sehingga walaupun sudah mengalami 6 tulah, mulai dari darah, katak, nyamuk, lara pikat sampai tersampar, sampai barah, tetapi Firaun tetap berkeras hati. Maka muncullah tulah yang ketujuh, yaitu hujan es dan hujan api. Kita baca lagi Keluaran 9 ayat 17. Engkau masih menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Ayat 18, sesungguhnya besok kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Ayat 19, oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan yang tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ayat 20, maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Ayat 21, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Ayat 23, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang,
Di seluruh tanah Mesir dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Puji Tuhan, ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Tadi Om baca lagi ya, tadi di Keluaran 9 ayat 18 sampai 19 sampai 24. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Ayat 19, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang yang tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Nah, anak-anak, sebelum Tuhan menurunkan hukuman atas Mesir, Tuhan memberitahu dulu melalui Musa, Nabi Musa, hambanya. Tadi di ayat 18, sesungguhnya besok, jadi besok akan terjadi hujan es. Besok menunjukkan apa? Menunjukkan hukuman Tuhan yang cepat waktunya. Besok. Nah, puji Tuhan, karena besok berarti masih ada hari ini. Hari ini. Nah, ini menunjukkan apa? Kenapa Tuhan memberitahukan tentang penghukuman Tuhan bahwa besok, sesungguhnya besok. Nah, masih ada kesempatan. Masih ada kemurahan Tuhan hari ini supaya apa? Kita bertobat. Supaya kita apa? Supaya selamat, tidak masuk dalam penghukuman. Yaitu apa? Kita harus menggunakan hari ini, sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Yang taat dengan dengaran melakukan firman pengajaran yang benar. Supaya apa? Besok penghukuman Tuhan kita tidak lalui. Kita selamat. Jadi anak-anak, hari ini adalah sekarang ini kesempatan yang Tuhan berikan, biarlah kita bergunakan sebaik-baiknya untuk mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya kita tidak terlambat besok kita masuk dalam penghukuman, supaya kita bisa selamat, kita tidak binasa dalam hujan es atau hujan api. Nah, dibaca di Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu, Ibrani 3 ayat 7 sampai 8, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Ayat 8, jangan keraskan hatimu. Jadi apa? Kita harus menjaga hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan saat ini, supaya kita jangan keras hati. Jangan seperti Firaun tadi, yang mendengarkan firman Tuhan, yang menolak, berkeras hati. Kita harus apa? Yang benar adalah apa? Kita harus menjaga. Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, supaya kita bisa taat dengar pada firman Tuhan, supaya kita bisa selamat. Nah, selamat terhadap apa? Terhadap tadi apa? Hujan es dan api. Apa itu hujan es dan api? Menuju tentang apa? Anak-anak mungkin tahu ya, 2 minggu yang lalu
di Malang ini sempat ada hujan, angin kencang sampai beberapa tempat termasuk katanya dari Om Bapak Pak Wi bilang ada hujan es juga di gereja. Tapi itu hujan es kecil-kecil ya. Nah, tapi kalau pada waktu itu hujan es pada waktu Tulah ke-7 itu besar. Enggak cuma kecil-kecil kayak gini, tapi besar. Sehingga kalau zaman dulu nggak ada mobil, mungkin kuda kena es yang besar, ya mati. Kalau zaman sekarang mobil mungkin penyok, rusak. Nah, Om baca lagi di Matius 24 ayat 12. Dan Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, anak-anak tahu kan kalau es itu apa? Dingin dan beku. Air karena dingin menjadi beku. Nah, kita bicara di sini kita mengenai arti rohaninya apa? Hujan es itu apa? Menunjuk apa? Dalam arti rohani kita. Hujan es menunjuk tentang apa? Di sini tadi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi hujan es menunjuk kepada krisis kasih. Tanpa kasih. Hujan es menunjuk pada krisis kasih tanpa kasih. Akibatnya apa? Hati manusia menjadi dingin dan beku. Sehingga apa? Sulit percaya firman. Tidak mau mendengarkan firman. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang benar. Sampai tidak bisa percaya kepada firman pengajaran yang benar. Anak-anak mungkin tahu, contohnya seperti Lot, calon menantu Lot yang tidak percaya pada saat diberi kabar. Pada waktu itu akan ada penghukuman atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi calon menantu Lot tidak percaya, bahkan menertawakan saat dikabari Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora. Jadi seperti itu. Hati menjadi dingin dan beku. Sulit percaya firman, tidak mau mendengar firman, tidak bisa percaya sampai menolak firman. Menolak firman pengajaran yang benar. Karena apa? Membela kepentingan daging. Mencintai kepentingan daging. Mencintai sesuatu di dunia ini lebih daripada Tuhan. Jadi pada waktu mungkin anak-anak diberi firman, oh anak Tuhan itu baik, tidak boleh nakal, tidak boleh apa, tidak boleh mencontek di sekolah. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan mencontek, anak Tuhan itu harus hidup benar. Tapi anak-anak, wah, firman Tuhan jangan mencontek. Tapi gimana? Anak teman-teman yang lain pada mencontek semua, dapat nilai bagus-bagus. Dapat nilai 90, 100. Tapi anak-anak, mereka itu jangan menolak firman Tuhan karena mencintai sesuatu di dunia ini. Jangan menolak firman Tuhan. Jangan memberatkan sesuatu di dunia ini lebih daripada Tuhan. Anak Tuhan harus hidup benar, hidup suci, menuruti firman Tuhan. Supaya apa? Tidak masuk dalam hujan es dan api. Nah, tadi hujan es adalah apa? Krisis kasih tanpa kasih. Menjadi dingin dan beku, sulit percaya firman, tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak percaya sampai menolak firman Tuhan. Nah,
tadi ada apa? Api, hujan es dan api. Jadi selain hujan es juga ada api yang berkilat-kilat. Nah, api berkilat-kilat menunjukkan kepada apa? Panas hati. Api berkilat-kilat menunjuk pada panas hati. Panas hati. Api berkilat-kilat menunjuk tentang panas hati yang ditandai dengan tidak puas terhadap firman yang benar. Panas hati yang ditandai dengan tidak puas terhadap firman yang benar. Firman yang benar dianggap apa? Terlalu keras. Selalu mengkritik firman yang benar. Sehingga apa? Panas hati, timbul apa? Iri hati, kebencian tanpa alasan. Sampai tadi Matius 24 ayat 12. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi timbul apa? Sampai timbul iri hati, kebencian tanpa alasan, sampai apa? Kedurhakaan. Dan makin bertambahnya kedurhakaan. Jadi sampai kedurhakaan, durhaka terhadap Tuhan. Itu apa? Durhaka terhadap Tuhan yaitu apa? Adalah tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan yang benar. Durhaka kepada Tuhan adalah tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan yang benar. Durhaka kepada Tuhan adalah tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan yang benar. Tidak mau beribadah. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Selalu mengkritik firman Tuhan. Nah, durhaka juga terhadap apa? Terhadap sesama. Durhaka dalam nikah rumah tangga. Jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum. Sampai dosa kawin mengawinkan. Durhaka kepada Tuhan. Durhaka kepada sesama. Nah, akibatnya apa? Kalau krisis kasih tanpa kasih dan durhaka. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hidup hanya untuk menunggu hukuman Tuhan. Hidup hanya untuk menunggu hukuman Tuhan. Besok hukuman Tuhan akan datang kepadanya. Tidak selamat. Ya. Tadi kita baca di tulah ke-7 hujan es dan hujan api. Hujan es dan api. Seperti saat Israel hendak keluar dari Mesir, maka terjadi tulah hujan es dan api yang menyambar-nyambar. Nanti, anak-anak, nanti di akhir zaman, ini akan terjadi lagi hujan es dan api. Nanti di akhir zaman akan terjadi lagi hujan es dan api. Kita baca Wahyu 16 ayat 17 dan 21. Wahyu 16 ayat 17 dan 21. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Ayat 21, dan hujan es besar seberat 100 pon. 100 pon itu kalau 2 pon itu 1 kilo, berarti 100 pon itu harusnya 50 kilo, besar banget. Jadi hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Jadi anak-anak, pada akhir zaman, pada saat gereja Tuhan hendak keluar dari dunia ini untuk bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Kalau dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari dunia. Sekarang kita gereja Tuhan pada saat nanti di akhir zaman hendak keluar dari dunia ini untuk bertemu Tuhan di awan-awan yang permai. Maka akan terjadi apa?
hujan es yang dahsyat dan disertai dengan api juga. Akan disertai apa? Akan terjadi apa? Hujan es yang dahsyat dan disertai dengan api juga. Dibaca di Perjanjian Baru 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, anak-anak, pada akhir zaman juga terjadi apa? Penghukuman hujan es dan api. Seperti dulu yang dialami oleh bangsa Mesir. Jadi pada akhir zaman terjadi juga penghukuman hujan es dan api dari langit yang akan memusnahkan dunia beserta isinya. Nah, anak-anak, bagaimana supaya kita selamat? Tadi kita baca di Keluaran 9, bagaimana cara kita selamat? Nah, bagaimana supaya kita tidak tertimpa dengan hujan es dan api itu? Ada 2 tempat yang aman. 2 tempat yang aman yang tidak terkena dengan hujan es dan api. Yaitu apa? Yang pertama, tadi kita baca, yang pertama apa? Yang pertama adalah rumah. Jadi yang tempat aman yang pertama adalah rumah. Dibaca Keluaran 9 ayat 19. Keluaran 9 ayat 19. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Suruhlah ke bawah ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Jadi tempat yang aman pertama adalah rumah. Rumah ini menunjuk apa? Rumah ini adalah menunjukkan rumah tangga. Tempat keluarga kita berada. Rumah tangga adalah tempat yang aman, di mana ada aktivitas kasih di dalam rumah. Di mana ada rumah tangga adalah tempat yang aman, ada aktivitas kasih di dalam rumah. Jadi di dalam nikah rumah tangga, kasih tidak bisa menjadi dingin. Tidak ada hujan es, tidak ada hujan api. Yaitu apa? Asal kita apa? Kepada nikah rumah tangga yang benar, yang sesuai dengan firman. Semua kembali kepada kewajiban masing-masing dalam rumah tangga kita. Semua kembali kepada kewajiban masing-masing dalam rumah tangga kita. Istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Posisi istri adalah tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar. Nah, karena ini kebaktian sekolah minggu, anak-anak harus apa? Anak-anak harus taat dengar-dengaran kepada orang tua. Anak-anak harus taat dengar-dengaran kepada orang tua. Harus jadi anak yang baik. Kalau orang tuanya suruh apa? Nak, ayo belajar, besok ulangan. Nah, anak-anak jangan harus taat dengar-dengaran, jangan malah membantah. Sebentar, mah mau lihat TV dulu, mau main game dulu mah. Oh, jangan. Harus taat dengar-dengaran supaya ada kasih dalam rumah tangga, supaya tidak ada hujan es, supaya aman. Anak harus taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Maka kasih Allah dicurahkan di tengah rumah tangga untuk menghangatkan rumah tangga sehingga tidak terjadi musim dingin kasih, tidak terjadi
hujan es. Ya, orang tua juga jangan membuat tawar hati anak. Jangan membela atau membiarkan anak yang salah. Jadi kalau anak yang salah itu jangan dibela, harus ditegur, harus dikasih tahu, harus dihukum. Jangan dibela, jangan dibiarkan. Karena kalau dibela, dibiarkan, anak-anak akan menjadi tawar hati. Yaitu apa? Tetap berbuat dosa, mereka nggak tahu tetap berbuat dosa sampai puncak dosa, sampai saat mereka dewasa. Jadi kita harus menjaga nikah rumah tangga yang benar. Rumah tangga yang benar, posisi yang benar, istri tunduk, suami mengasihi istri, sampai anak-anak taat dengar-dengaran kepada orang tua. Ya. Yang pertama adalah tempat yang aman, pertama adalah rumah. Tempat yang kedua yang aman adalah apa? Yang pertama adalah rumah, tempat kedua yang aman adalah apa? Goshen. Tanah Goshen. Tempat kediaman bangsa Israel. Itu menunjuk tentang gambaran tentang apa? Penggembalaan. Jadi tempat yang aman kedua adalah tanah Goshen, penggembalaan. Dibaca tadi Keluaran 9 ayat 26. Keluaran 9 ayat 26. Di Mesir terjadi hujan es, di tanah Goshen tidak terjadi hujan es. Keluaran 9 ayat 26, hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Jadi hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Jadi yang kedua adalah pengembalaan. Kita harus tergembala dengan benar dan baik. Kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Supaya apa? Terlindung daripada hujan es dan api. Maka kita harus tergembala. Selalu berada di dalam ruangan suci. Selalu berada di ruangan suci. Yaitu apa? Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Yang pertama adalah tekun dalam ibadah raya, berita emas, persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kita minum, kita mengalami kepuasan. Tidak mencari kepuasan yang semu di dunia ini. Yang kedua apa? Tekun dalam ibadah pelayanan pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, yaitu persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajian yang benar. Kita makan sehingga kita bisa melayani Tuhan sampai garis akhir. Yang pertama, ibadah raya, kita minum. Ibadah pendalaman Alkitab, penjamuan suci, kita makan. Sampai tekun dalam ibadah doa penyembahan, yaitu persekutuan dengan Allah Bapa dalam kasih-Nya. Kita bernafas. Kita makan, minum, bernafas di dalam kandang penggembalaan. Harus, semua harus. Gak bisa kalau kita cuma makan aja, tidak mau minum, tidak mau bernafas. Hasilnya akan mati. Tidak bisa kita juga cuma bernafas saja tanpa makan, tanpa minum. Ya, lama-kelamaan juga akan mati. Tidak selamat. Jadi harus satu kesatuan. Harus bermakan, minum, dan bernafas. Jadi jika kita tekun dalam kandang penggembalaan, kita makan, minum, bernafas, maka tubuh, jiwa, roh kita melekat pada arah Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh kita melekat pada arah Tritunggal sehingga kita aman. Ada perlindungan Tuhan. Jadi, jika kita tekun dalam penggembalaan, maka kita makan, minum, bernafas, maka tubuh, jiwa, roh kita melekat pada arah Tritunggal. Sehingga kita aman, ada perlindungan Tuhan. Nah, anak-anak, penggembalaan adalah tempat aktivitas kasih kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Penggembalaan adalah tempat aktivitas kasih kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kasih bertambah-tambah.
semakin bertambah sampai sempurna. Nah, hasilnya apa? Hasilnya apa kalau kita berada di rumah, kita berada di tanah Goshen? Hasilnya apa? Hasilnya adalah apa? Pertama, tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara, melindungi kita. Jadi tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara, melindungi kita. Tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara dan melindungi kita di tengah kesulitan dunia ini, ketidakberdayaan kita. Jadi tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara dan melindungi kita di tengah kesulitan dunia ini, ketidakberdayaan kita, sampai zaman antikris berkuasa di bumi. Kita dipelihara, dilindungi sampai hidup kekal. Jadi yang pertama adalah kita dipelihara dan dilindungi. Yang kedua apa? Tangan belas kasih Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Yang kedua adalah tangan belas kasih Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Tangan belas kasih Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah yang mustahil. Jadi yang kedua apa? Mampu menyelesaikan yang mustahil. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, asal kita berdoa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tergembara dengan benar dan baik, maka asal sesuai dengan kehendak Tuhan, tangan belas kasih Tuhan akan menyelesaikan semua masalah, bahkan sampai yang mustahil pun mati jadi hidup. Lazarus yang mati bisa bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga, tangan belas kasih Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat. Terutama apa? Mujizat rohani, pembaharuan hidup. Tangan belas kasih Tuhan sanggup mengadakan mujizat-mujizat, terutama apa? Mujizat rohani, pembaharuan hidup, sampai kita menjadi sempurna. Saat Tuhan Yesus datang kembali kedua, di awan-awan yang permai, saat kita keluar dari Mesir, dari dunia ini, saat kita menyambut kedatangan Tuhan yang Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai, kita bersama Tuhan selama-lamanya. Tidak masuk dalam hukuman hujan es dan api. Kita bersama Tuhan selama-lamanya di tahta Tuhan, Yerusalem baru. Puji Tuhan. Jadi hasil pertama adalah tangan belas kasih Tuhan mampu memelihara, melindungi kita. Yang kedua, menyelesaikan semua masalah kita. Yang ketiga, mengadakan mujizat-mujizat pembaharuan hidup dari manusia daging yang banyak, kekurangan yang banyak, dosa, tabiat daging menjadi manusia rohani yang sempurna, yang bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita bisa keluar dari dunia ini menyambut bersama Tuhan selama-lamanya. Kita tidak masuk hujan es dan api, kita selamat. Kita tidak binasa. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, biar kita sungguh-sungguh percaya, yakin kepada firman Tuhan. Jangan kita masuk dalam hujan es, api, tanpa kasih, kedurhaka, sampai biarlah kita masuk ke tempat yang aman, dalam rumah, nikah rumah tangga yang benar, sesuai kedudukan kita. Yang kedua, tanah Goshen, pengembalaan tergembala dengan benar dan baik, maka hasilnya kita dipelihara, dilindungi, diselesaikan semua masalah kita sampai kita layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan, kita akan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita bangkit berdiri, semuanya kita akan menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Dari atas kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Terus sekali lagi, hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Tidukan Om berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Kami bisa mengerti kepada firman-Mu, percaya dan melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan mendarah daging dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu yang hari ini tidak bisa hadir mendengarkan firman Tuhan, yang dalam sakit, penyakit, dalam pergumulan, dalam masalah. Tuhan, sembuhkan. Tuhan, pulihkan. Tuhan, berikan kemenangan. Kami juga berdoa kepada orang tua kami, guru-guru di gereja, maupun Bapak Gembala kami. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, lindungi mereka. Tuhan, selamatkan mereka sampai Tuhan sempurnakan mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah kekurangan kami, ketidakmampuan kami, Kau ampuni Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak, sebentar ya, masih ada pengumuman. Anak-anak, ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu. Jam berapa? Jam 4 sore. Anak-anak, ibadah sekolah minggu masih online setiap hari Minggu jam 4 sore. Anak-anak harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam 4 sore. Jadi kalau setiap kali mereka ibadah, anak-anak beribadah sudah siap. Setiap kali beribadah, anak-anak harus berpakaian yang rapi, menghormati Tuhan.
jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis bagi anak-anak kelas besar yang sudah bisa membaca, menulis. Jangan lupa Alkitab dan buku tulisnya. Nah, untuk ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan, aktivitas sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas QZYIYNP. QZYIYNP. Ya. Nah, anak-anak nanti Om juga ada, nanti kalau anak-anak bisa mengunjungi Google Classroom itu, nanti ada aktivitas tugas buat anak-anak di Google Classroom. Anak-anak bisa mengerjakan, nanti minta tolong orang tua atau nenek atau kakek atau ada yang keluarga yang ada di rumah untuk kalau bisa diprintkan di kertas, anak-anak bisa menggambar. Gambarnya tentang mengenai hujan es dan api. Jadi supaya anak-anak bisa menggambar aktivitas ada mengerjakan di rumah. Anak-anak juga bisa minta bantuan sama orang tua. Puji Tuhan, sekian ibadah sekolah minggu hari ini, sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan.